ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan bermuajahah di media ini. Semoga dengan pertemuan di media ini bisa menjadikan kita lebih erat dalam membangun sebuah kejayaan Islam ke depan. Kedua kalinya sama-sama kita bersalawat berkirim salam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabiyah, ulama tabi'in, dan kita semoga menjadi bagian dari umat beliau yang diakui sebagai penerus para nabi. Saudaraku sekalian yang seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sampai saat ini kita masih bisa menikmati beribadah dengan tenang, beribadah dengan khusyuk. Kita banyak melihat di media-media sosial sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang merasa was-was, merasa khawatir jangan-jangan mereka saat itu atau saat ini tertular wabah penyakit yang saat ini lagi melanda dunia secara umum. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini kita sebagai hamba yang beriman, hamba yang taat, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya lebih bisa menyikapi ini dengan penuh rasa keimanan, penuh rasa keyakinan kepada Allah SWT, bahwa kita sebenarnya dalam diri kita ini sudah ada pelindung secara otomatis, yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha melindungi kita. Tadi di awal saya bacakan surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini sebenarnya menceritakan atau mengatakan
atau menjelaskan bahwa Allah sendiri yang menurunkan untuk kita sebagai manusia biasa pelindung yang maha safety, yang maha aman. Dan pelindung ini tidak hanya sifatnya lahiriah, tapi juga batiniah. Bisa kita lihat ayat ini, lahu muaqibatu atau lahu muaqibatun. Nah, kata-kata muaqibah, lahu ini dimaksudkan untuk kita, bagi kita. Hunya domirnya kita. Muaqibatun itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga kita, atau ada makhluk yang baik yang Allah perintahkan untuk menjaga kita. Min baini yadayhi, menjaga kita selalu bergiliran. Yang akibat itu malaikat yang selalu menjaga kita bergantian, sif-sifan, tidak pernah berhenti, tidak pernah stop. Min baini yadayhi, dari depan kita, wa min khalfihi, dari belakang kita. Yahfazunahu, mereka selalu menjaga kita. Yahfazunahu, mereka selalu menjaga kita. Min amrillah, tentunya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa sih yang mereka jaga ini sebenarnya? Ya, kata-kata yahfazu itu ini menjaga dari gangguan jin atau yang lainnya. Nah, yang lainnya di sini ini tidak hanya yang mungkin gangguan-gangguan dari manusia juga, tapi juga gangguan dari segala jenis penyakit, segala jenis virus. Nah, apalagi sekarang kita tahu bersama virus COVID-19 ini sangat menghantui kita, mungkin sangat menghantui masyarakat atau manusia di dunia ini. Tapi kita sebagai seorang hamba yang beriman, tentunya kita tidak takut, karena sejatinya kita ada pelindung, ada muaqibat yang senantiasa melindungi kita. Dan itu Allah langsung yang menyuruhnya. Tetapi pelindung-pelindung ini akan meninggalkan kita, akan menjauhi kita, bahkan tidak akan melindungi kita. Contohnya Allah, ya. Bila mana innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bila mana kita melakukan perbuatan maksiat, ya, jadi mana innallaha la yughayyiru ma, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan kita atau suatu kaum. Maknanya di sini Allah tidak mencabut nikmat yang ada pada diri kita. Ya. Allah tidak akan mencabut nikmat yang ada dari kita, yakni pelindung itu, sebelum kita melakukan maksiat atau melakukan perbuatan yang jauh dari nilai-nilai Islam, jauh dari nilai-nilai yang Allah
ajarkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum mereka mengubah ya keadaan mereka sendiri. Maksudnya sebelum mereka bertaubat ya. Jadi ketika kita bertobat lagi, insya Allah pelindung itu akan ada lagi. Makanya ada salah satu tuntunan ketika kita menghadapi ujian atau cobaan ataupun azab atau teguran dari Allah, kita kembalikan dengan banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Dengan mungkin kita selama ini banyak dosa, banyak menzalimi diri kita, dan kita kembali ke jalan Islam yang lurus ini, insyaallah ya. Dan berikutnya wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan ya, su'an ya, kepada suatu kaum, fala maraddalah. Ya, makna dari keburukan dari suatu kaum, makna dari biqaumin su'an ya, keburukan satu kaum atau azab ya. Dan apabila Allah mengazab kita ya, fala maraddalah ya, maka tak ada yang dapat menolaknya, maka tidak ada yang bisa menolak azab itu. Baik malaikat yang menjaga kita ataupun yang lainnya, kalau Allah berkehendak. Makanya kita sebagai seorang hamba yang baik, hamba yang abid, yang taat, yang ahli ibadah, yang qanitin, insyaallah kita senantiasa berdoa semoga ketika Allah mendatangkan azab, kalau kita beriman kepada Allah, kita yakini bahwa itu adalah dari Allah SWT dan tidak ada yang bisa menahannya azab itu, kita bersabar. Ketika kita bersabar, insya Allah kalaupun Allah panggil dengan ketika kita terkena musibah itu, terkena azab itu, insya Allah kita akan dikategorikan meninggal dalam kondisi syahid ya. Wa ma lahum min dunihi miwal, dan tidak ada bagi kita yang mampu melindungi atau yang mampu mencegah kita dari siksa Allah SWT ya. Bil miwal itu pelindung, min duni dari sesuatu itu yang lain. Jadi kata-kata min ini maksudnya huruf min di sini bermakna zaidah atau tambahan saja. Nihi ini kembali ke dhamir Allah SWT, zat Allah SWT. Jadi tidak ada yang bisa mencegah itu, siksa Allah itu ya, selain Allah SWT. Jadi yang mendatangkan azab itu Allah, ia yang melindungi itu Allah. Jadi itu yang perlu kita yakini, bahwa
azab itu dari Allah, daya mengangkat azab itu dari Allah. Dan kita sebagai seorang hamba yang beriman meyakini itu semuanya. Dan kita sebagai hamba yang beriman juga, kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menyikapi kondisi sekarang ini. Kita yakin bahwa kita akan sangat dilindungi Allah, atau safety yang paling bagus, yang terbaik itu ketika kita beramal baik, berbuat sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan, dalam artian kita beribadah dengan maksimal, keyakinan kita meningkat, semuanya maksimal. Karena ketika kita maksimal, insya Allah pelindung itu akan datang sendiri. Tetapi juga bukan berarti kita tidak melakukan hal-hal yang secara syariat, secara kasat mata sekarang. Misalkan kita melakukan ikhtiar yang manusiawi, ya, tetap itu kita lakukan. Tapi dalam keyakinan kita bahwa yang melindungi kita itu Allah SWT. Jelas itu Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, jelas. Karena semuanya datang dari Allah, dan semuanya Allah yang akan melindungi, dan semuanya Allah yang akan mengangkat itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga apa yang disampaikan singkat ini bisa menjadi pelajaran untuk anak pribadi dan kita semuanya. Semoga bermanfaat dan selamat untuk bisa, moga-moga kita semuanya terhindar dari ujian ini. Semoga kalau kita diberikan kekuatan untuk berlindung dari musibah ini, dan semoga dengan musibah ini iman kita meningkat dan kita semakin dekat dengan Allah, dan kita semoga lebih bisa waspada untuk bagaimana kita belajar sesuai dengan apa-apa yang Rasul ajarkan dan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Yakni itu saja. Afu minkum, aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذرية بعضها من بعض والله سميع